Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz PAMAG. Yang saya hormati Bapak Babul Bahrudin MPD selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Nining Winarsi MPD selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, serta yang saya hormati kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan doa dan dukungan. Nama saya Maulidatul Hasanah, mahasiswa program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tadris Umum, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Persepsi dan Strategi Orang Tua Berprofesi Pengemis Terhadap Akses Pendidikan Anak di Kota Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Seperti yang kita telah ketahui bersama bahwa Probolinggo menempati posisi keempat kabupaten termiskin di se-Jawa Timur. Saya memilih judul ini karena fenomena pengemis di Kota Keraksaan masih terlihat sangat nyata, bahkan ada beberapa yang melibatkan anak dalam kegiatan tersebut. Dalam kondisi tersebut, saya melihat ada ketegangan antara tuntutan ekonomi dan hak pendidikan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk memahami bukan hanya kondisi kemiskinannya saja, tetapi bagaimana orang tua memandang pendidikan dan strategi apa yang mereka lakukan dalam keterbatasan tersebut. Dalam bab 1 latar belakang, pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan menjadi sarana utama peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Pendidikan seringkali dianggap sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas hidup individu serta jalan keluar dari lingkaran kemiskinan. Negara telah menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Namun, kenyataannya tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan pendidikan, khususnya anak-anak yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan. Selain faktor ekonomi, persepsi dan partisipasi orang tua, termasuk orang tua pengemis terhadap pendidikan, turut berperan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan anak. Cara orang tua memandang pendidikan, memaknai pendidikan sebagai kebutuhan jangka panjang atau beban tambahan yang tentunya akan mempengaruhi keputusan mereka dalam menyekolahkan anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana persepsi atau pandangan orang tua pengemis terhadap pendidikan anak di Kota Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, bagaimana strategi orang tua yang berprofesi sebagai pengemis dalam mengupayakan akses pendidikan di Kota Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Dan yang terakhir, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dan praktik orang tua pengemis dalam mendukung atau membatasi pendidikan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis persepsi atau pandangan orang tua pengemis terhadap pendidikan anak di Kota Keraksaan Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, untuk menganalisis strategi apa yang digunakan oleh orang tua berprofesi pengemis terhadap pendidikan anak di Kota Keraksaan Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, untuk menganalisis strategi orang tua berprofesi pengemis terhadap pendidikan anak di Kota Keraksaan Kabupaten Probolinggo.
Dan yang terakhir, yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan serta praktik orang tua pengemis dalam mendukung atau membatasi pendidikan anak di Kota Keraksaan Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam mengembangkan kajian pendidikan IPS, khususnya terkait akses pendidikan pada keluarga marginal. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat penerapan teori praktik sosial Per Bourdieu, terutama konsep modal ekonomi, sosial, dan kultural dalam menjelaskan bagaimana kepemilikan modal mempengaruhi cara orang tua memaknai dan mempraktikkan pendidikan anak. Dan yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, manfaat bagi anak dan orang tua pengemis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak. Kemudian, yang kedua, bagi masyarakat Kota Keraksaan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap kondisi pendidikan anak dari keluarga pengemis, sehingga terbentuk sikap sosial yang lebih empatik dan tidak memberikan stigma negatif terhadap mereka. Kemudian yang ketiga yaitu bagi pemerintah. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pendidikan yang lebih inklusif bagi anak-anak dari keluarga yang dari keluarga sosial ekonomi yang rentan. Kemudian yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian terkait pendidikan, kemiskinan, dan kelompok masyarakat marginal. Selanjutnya ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama oleh Rahmadani Septian Pratama 2021 dengan judul Eksploitasi Anak yang Dijadikan Pengemis oleh Orang Tuanya di Kota Surabaya. Poin penting dalam jurnal ini yaitu tekanan ekonomi keluarga mendorong orang tua melibatkan anak dalam aktivitas pengemis, sehingga pendidikan anak sering dikorbankan demi pemenuhan kebutuhan hidup. Kemudian penelitian yang kedua yaitu oleh Sri Adriana 2024 dengan judul Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Pengemis dan Pengamen di Kota Parepare. Poin penting dalam penelitian atau dalam jurnal ini adalah akses pendidikan kelompok marginal tidak hanya dipengaruhi kondisi keluarga, tetapi juga dukungan kebijakan, administrasi, dan koordinasi dari pemerintah. Kemudian penelitian yang ketiga oleh Yatri Linovita tahun 2023 dengan judul Komunikasi Interpersonal antar orang tua dan anak pengemis di Pantai Muarolasa, Kota Padang. Poin penting dalam penelitian ini yaitu cara orang tua berkomunikasi dan memandang peran anak yang berpengaruh besar terhadap keterlibatan anak dalam mengemis serta rendahnya perhatian pada pendidikan mereka. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan anak pengemis dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pola komunikasi orang tua, serta dukungan kebijakan pemerintah. Namun, penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji bagaimana persepsi dan strategi orang tua pengemis terhadap akses pendidikan anak dengan menggunakan perspektif teori praktik sosial dari Per Bourdieu. Selanjutnya yaitu masuk ke bab 2 kajian teori. Nah, di sini ada beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu tentang pendidikan dan akses pendidikan anak, yang bahas konsep pendidikan. Pendidikan itu dipahami sebagai proses terencana untuk mengembangkan potensi individu dan merupakan hak setiap anak. Yang kedua, konsep akses pendidikan. Akses pendidikan bukan hanya soal tersedia atau tidaknya sekolah, tetapi juga kemampuan anak untuk menjangkau, mengikuti, dan mempertahankan pendidikan secara berkelanjutan. Kemudian di sini juga ada beberapa indikator atau dimensi dari akses pendidikan. Yang pertama yaitu dimensi fisik. Dimensi fisik ini berkaitan dengan jarak sekolah, transportasi. Yang kedua yaitu dimensi
ekonomi. Dimensi ekonomi ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam membiayai kebutuhan pendidikan. Yang ketiga, dimensi sosial. Dimensi sosial ini meliputi dukungan orang tua, hubungan dengan sekolah, serta penerimaan lingkungan terhadap anak dari keluarga pengemis. Dan yang terakhir, dimensi kultural. Dimensi kultural ini berkaitan dengan nilai dan pandangan orang tua terhadap pentingnya pendidikan dalam kehidupan anak-anak mereka. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu membahas tentang persepsi orang tua terhadap pendidikan anak. Konsep persepsi adalah cara orang tua memahami dan juga memberi makna terhadap pendidikan. Poin yang kedua, faktor yang mempengaruhi persepsi. Persepsi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengalaman hidup, lingkungan sosial, serta nilai budaya yang berkembang di sekitar keluarga. Di sini juga ada beberapa indikator persepsi. Yang pertama ada makna pendidikan, bagaimana orang tua memaknai pendidikan. Bagaimana orang tua memandang pendidikan, apakah sebagai kebutuhan penting atau bukan prioritas utama. Yang kedua, harapan di masa depan, harapan masa depan anak. Yang mana indikator ini memahami sejauh mana orang tua melihat pendidikan sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik atau tidak. Dan yang terakhir, nilai pendidikan dalam kehidupan sehari-hari, yang terlihat dari perhatian, dukungan, dan kebiasaan yang menunjukkan pentingnya sekolah dalam keluarga. Kemudian poin yang ketiga, yaitu strategi orang tua dalam pendidikan anak, yang membahas tentang konsep strategi. Strategi adalah upaya atau cara yang dilakukan orang tua agar anak tetap bisa bersekolah. Yang mempengaruhi strategi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, persepsi terhadap pendidikan, serta lingkungan sosial dan budaya. Kemudian, keluarga pengemis sebagai kelompok marginal. Keluarga pengemis termasuk kelompok marginal yang memiliki keterbatasan ekonomi, sosial, dan kultural. Poin yang terakhir yaitu teori praktik sosial dari Pierre Bourdieu. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh 3 unsur utama, yaitu habitus, modal, dan juga arena. Habitus yaitu adalah kebiasaan dan pola pikir yang terbentuk dari pengalaman hidup. Sedangkan modal yaitu sumber daya yang dimiliki seperti modal ekonomi, sosial, kultural, dan juga simbolik. Dan yang terakhir yaitu arena. Arena ruang sosial tempat individu berinteraksi, misalnya arena pendidikan yang memiliki aturan-aturan dan tuntutan-tuntutan tertentu. Kerangka konseptual. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori praktik sosial dari Pierre Bourdieu yang menjelaskan bahwa setiap tindakan sosial tidak muncul secara kebetulan tetapi merupakan hasil interaksi antara habitus, modal, dan juga arena. Pada akhirnya, hasil dari proses tersebut menentukan apakah akses pendidikan anak dari keluarga pengemis dapat terbuka, terhambat, atau terputus. Dengan begitu, keterbatasan akses pendidikan tidak hanya dipahami sebagai masalah ekonomi semata, tetapi sebagai hasil dari praktik sosial yang terbentuk melalui hubungan antara habitus, modal, dan arena dalam kehidupan keluarga pengemis. Sekarang masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Keraksaan, tepatnya di Kabupaten Probolinggo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Keraksaan merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di Kabupaten Probolinggo, sehingga menjadi salah satu wilayah dengan intensitas aktivitas masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut turut memunculkan fenomena sosial, salah satunya keberadaan orang tua yang berprofesi sebagai pengemis. Yang kedua ada kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lingkungan kehidupan sosial orang tua pengemis sebagai lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas sehari-hari informan, membangun komunikasi dan kedekatan secara bertahap, serta melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi terkait persepsi dan strategi orang tua dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, data dan sumber data penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga sumber utama data penelitian berasal dari penentuan subjek penelitian atau informan penelitian, fenomena sosial yang terjadi di lapangan, serta dokumen pendukung yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti dalam penentuan subjek penelitian lebih memilih untuk menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan fokus penelitian.
Informan utama dalam penelitian ini adalah orang tua yang bekerja sebagai pengemis di Kota Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Kriteria informan mencakup orang tua yang anaknya masih bersekolah, tidak bersekolah, maupun yang terlibat dalam aktivitas mengemis. Selain informan utama, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung, yaitu anak dari keluarga pengemis. Tetapi peneliti mempertimbangkan kriteria anak. Misalnya dia sudah bersekolah seperti SD, SMP, dan SMA. Penelitian ini juga melibatkan pihak dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo sebagai informan pendukung. Kemudian yang kedua, fenomena yang diamati. Data dari fenomena yang diamati berkaitan dengan kehidupan sosial keluarga pengemis yang berhubungan dengan pendidikan anak. Dokumentasi dapat berupa data visual maupun tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi juga dapat diperoleh dari instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyediakan data kependudukan, tingkat pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah penelitian. Dan selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan juga dokumentasi. Kemudian ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi 4 tahap, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap pertama ada pengumpulan data, di mana pada tahap ini peneliti mencatat seluruh informasi yang diperoleh secara objektif sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Kedua, kondensasi data. Pada tahap ini peneliti menyeleksi informasi yang benar-benar berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai persepsi orang tua pengemis terhadap pendidikan anak serta strategi mereka dalam mempertahankan pendidikan anak di tengah keterbatasan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, penyajian data. Penyajian data merupakan tahap mengorganisasi hasil kondensasi nyata dalam bentuk yang mudah dipahami.